Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danang Setiawan dan yang sebelah kanan saya Fajri Ramadan Hutuba. dan yang sebelah kiri saya Radinski Muhammad Pramudia. Kami dari kelompok 6, kami akan membahas mengenai teknologi WAN, analisa, karakteristik, dan perancangan WAN. Saya akan menjelaskan teknologi WAN. WAN adalah jaringan komunikasi data yang mencakup wilayah geografis yang relatif luas. Sebuah WAN biasanya menggunakan fasilitas transmisi yang disediakan oleh penyedia layanan SP, juga disebut operator, seperti perusahaan telepon. Teknologi WAN mendefinisikan koneksi perangkat-perangkat yang terpisah oleh area yang luas, menggunakan media transmisi, perangkat, protokol yang berbeda, data transfer rate pada komunikasi. WAN umumnya jauh lebih lambat dibandingkan kecepatan jaringan lokal LAN. Teknologi WAN menghubungkan perangkat-perangkat WAN yang termasuk di dalamnya adalah yang pertama router, menawarkan beberapa layanan interkoneksi jaringan-jaringan dan port-port interface WAN. Kedua, switch, memberikan koneksi kepada bandwidth WAN untuk komunikasi data, voice, dan juga video. Yang ketiga, modem, yang memberikan layanan interface voice termasuk channel service unit, digital service unit, CSU, DSU, yang memberikan interface layanan T1, S1, terminal adapter, network termination 1, TA, NPI, yang menginterface layanan Integrated Service Digital Network atau ISDN. Yang keempat, sistem komunikasi dalam teknologi WAN menggunakan pendekatan model layar OSI untuk encapsulation frame seperti halnya LAN, akan tetapi lebih difokuskan pada layar fisikal dan data link. Tujuan utama WAN 1. Perjanjian tingkat layanan atau SLA. Jaringan membawa informasi aplikasi antar komputer. Yang kedua, jika aplikasi tidak tersedia untuk pengguna jaringan, jaringan gagal mencapai tujuan desain. 3. Organisasi perlu menentukan tingkat layanan seperti bandwidth, latensi yang diizinkan, kehilangan paket, dan sebagainya yang dapat diterima untuk aplikasi yang berjalan di seluruh WAN. Yang keempat, biaya investasi dan penggunaan desain WAN selalu tunduk pada batasan anggaran. Yang kelima, memilih jenis teknologi WAN yang tepat sangat penting untuk menyediakan layanan yang andal untuk aplikasi pengguna air dengan cara yang hemat biaya dan efisiensi. Baik, saya akan menjelaskan tentang interkoneksi WAN. Ada 3 cara teknologi WAN menghubungkan modul Enterprise Edge dengan dunia luar yang diwakili oleh jaringan penyedia layanan. Yang pertama, konektivitas antar modul Enterprise Edge dan penyedia layanan internet atau ISP. Yang kedua, konektivitas antara situs perusahaan di seluruh jaringan ISP. Dan yang ketiga, konektivitas antara situs perusahaan di seluruh SP atau jaringan operator jaringan telepon umum PSTN. Desain WAN berdasarkan metodologi PPDIOO, desain WAN menganalisis kebutuhan pelanggan, lalu mencirikan jaringan dan situs yang ada, dan merancang topologi jaringan dan solusi. Lalu merencanakan dan merancang WAN. Aspek aplikasi persyaratan didorong oleh analisis kinerja. Lalu aspek teknis dari persyaratan yang berkaitan dengan regulasi geografis dan efektivitas teknologi yang dipilih. Dan terakhir, aspek biaya dari persyaratan, biaya yang termasuk peralatan dan media atau saluran komunikasi yang dimiliki atau disewa. Karakteristik jaringan WAN. Untuk yang pertama, untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang tidak dapat dihubungkan melalui jaringan LAN dan MAN. Oleh karena itu, jaringan WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan yang luas. Yang kedua, WAN memiliki cakupan area yang luas. Yang ketiga, menggunakan koneksi serial dari berbagai macam jenis untuk dapat mengakses bandwidth dalam lokasi yang berjauhan. Yang keempat, dapat melakukan paket data maupun frame antar router dan switch dan jaringan LAN yang sudah dibangun. Dan terakhir, bekerja pada layar fisikal dan data link dari layar OSI. Baik, saya akan menjelaskan tentang perancangan jaringan WAN. Kita akan mengidentifikasi persyaratan WAN terlebih dahulu. Ada 3 area dalam desain jaringan yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, desain internet, yang kedua, segmentasi, dan yang ketiga, pemilihan solusi.
Desain Ethernet. Ethernet adalah bagian dari piranti jaringan yang berkaitan dengan jenis kabel LAN yang dipakai. Standar Ethernet, dia menggunakan 10 BSD, kecepatan 10 Mbps menggunakan sinyal baseband dengan kabel Twisted Pair. Lalu ada Fast Ethernet, kecepatannya bisa sampai 100 Mbps menggunakan kabel Twisted Pair dan fiber optik. Dan yang terakhir ada Gigabyte Ethernet, kecepatannya sampai 1000 Mbps menggunakan standar 1000 BSD dengan kabel kategori 5 Twisted Pair. Lalu yang kedua, segmentasi. Segmentasi dalam jaringan berfungsi untuk mengurangi kemacetan dan mengembangkan ukuran jaringan. Prosesnya, data yang besar yang di-packaging kemudian oleh perangkat menerima di-reassembly. Manfaat-manfaat segmentasi jaringan adalah yang pertama mengatasi batasan arsitektur, yang kedua mengurangi kemacetan jaringan, yang ketiga menghubungkan banyak jaringan, dan yang keempat menghubungkan jaringan yang berbeda. Dan yang terakhir adalah pemilihan solusi. Pemilihan solusi biasanya menggunakan switch untuk pembuatan jaringan lokal, lalu menggunakan router untuk pembuatan jaringan antar jaringan lokal atau antar LAN. Dan yang terakhir menggunakan router bisa memilih broadcast dan mengimplementasikan keamanan atau filter protokol dan filter alamat jaringan. Baik, kami akan menjelaskan tentang faktor-faktor dalam proses identifikasi kebutuhan. Yang pertama, layanan yang akan diberikan. Menentukan tujuan dari pembuatan jaringan tersebut. Lalu menentukan kebutuhan hardware operasional jaringan seperti jumlah RAM dan besar memori penyimpanan. Lalu penggunaan hardware disesuaikan dengan kebutuhan jaringan. Dan yang terakhir untuk pengoptimalan, gunakan hardware media pengirim data dengan kecepatan tinggi seperti kabel fiber optik dan seterusnya. Kemudian skalabilitas jaringan. Pertama, seberapa besar kemampuan jaringan untuk berkembang berkenaan dengan pertumbuhan jumlah pengguna aplikasi, node tambahan, dan sebagainya. Kedua, skalabilitas jaringan ditentukan saat awal perencanaan jaringan untuk mengatasi pertumbuhan jaringan. Dan yang ketiga, pemilihan topologi jaringan. Topologi dibagi menjadi dua, yaitu topologi fisik dan topologi logika. Topologi fisik menentukan perangkat jaringan yang akan digunakan. Lalu topologi logika berkaitan dengan bagaimana data mengalir dalam jaringan. Yang keempat, penentuan bandwidth. Bandwidth adalah salah satu perhitungan konsumsi data yang tersedia pada suatu telekomunikasi dengan satuan bit per second. Manajemen bandwidth adalah proses pengalokasian saluran untuk kebutuhan unduh maupun unggah disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu yang kelima, penentuan layanan jaringan WAN. Teknologi jaringan WAN yaitu PTSN atau Public Switch Telephone Network, Leased Line, X25, Frame Relay, ISDN, dan ATM. Dan yang terakhir, penentuan peralatan jaringan. Yang pertama, penggunaan kabel tembaga pada local loop media transmisi. Untuk format sinyal seperti multiplexer yaitu menggabungkan sinyal dari dua atau lebih peranti ke segmen yang sama. Kemudian CSU atau DSU menggabungkan sebuah jaringan dengan lain kecepatan tinggi. Saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen WAN dan fungsinya. Yang pertama ada DTE, data terminal equipment yang berguna untuk peranti yang ada di sisi pelanggan atau router. Yang kedua ada low demand atau titik demarkasi, titik interface untuk kabel perusahaan terhubung dengan pelanggan. Yang ketiga ada CALUP, perpanjangan dari demand menuju kantor pusat telekomunikasi. Dan yang keempat ada DCE atau data circuit terminating equipment terhubung dengan DTE untuk memasuk blocking atau denyut sinyal sinkronisasi. Lalu yang kelima ada WAN cloud, merupakan hierarki darkroom, switch, dan central office yang membentuk jaringan line telephone. Dan yang terakhir ada PSE, Packet Switching Exchange, adalah switch pada jaringan pembawa packet switch. PSE kedua adalah titik penghubung dengan WAN cloud. Jadi kesimpulan pada materi kita, mengapa kita harus memilih WAN? Yang pertama karena WAN dapat beroperasi di luar
cakupan geografis LAN. Dan yang kedua, WAN dapat digunakan untuk menghubungkan LAN perusahaan ke LAN jarak jauh di situs cabang dan situs telekomuter. Kedua, apakah WAN diperlukan? Ya, karena kantor regional atau cabang harus bisa berkomunikasi dan berbagi data. Yang kedua, organisasi harus berbagi informasi dengan organisasi pelanggan lainnya. Yang ketiga, pekerja lapangan harus mengakses informasi yang ada di jaringan perusahaan tersebut. Pengguna komputer rumahan harus mengirim dan menerima data dalam jarak yang semakin jauh. Contohnya termasuk konsumen berkomunikasi melalui internet dengan bank, toko, dan berbagai penyedia barang dan jasa. Lalu, siswa melakukan penelitian dengan mengakses indeks perpustakaan dan publikasi yang terletak di bagian lain negara dan di bagian lain dunia. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.